Dalam beberapa tahun terakhir, persepakbolaan Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terkhusus dengan strategi untuk mendatangkan para pemain keturunan berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri. Deretan pemain berkualitas yang datang terbukti sukses membantu timnas tampil apik, dan itu telah terbukti dengan ranking kita yang melonjak tajam di awal bulan April ini. Tapi tunggu, meskipun peningkatan tajam telah berhasil ditunjukkan oleh skuad Garuda, PSSI nampaknya masih belum puas dan terus berusaha untuk memperkuat skuadnya dengan deretan pemain keturunan grade A, di mana salah satu pemain yang dinantikan saat ini adalah striker muda berdarah Indonesia-Belanda oleh Romani. Trio lini depan pun bisa terbentuk dengan kehadiran Romani, di mana tentu saja hal itu akan membuat timnas makin menakutkan, terkhusus di kawasan Asia. Sejauh ini Sintayong masih memiliki PR cukup berat dalam menemukan striker murni yang haus akan gol demi menyempurnakan skuad yang telah mereka bangun. Di mana seperti kita ketahui, meski memiliki sejumlah pemain top di lini belakang hingga lini tengah, skuad Garuda dirasa kurang puas dalam urusan menjebol gawang tim lawan. Dan pada bulan April ini Sintayong mendapatkan salah satu pemain grade A yang berposisi sebagai penyerang sayap, Ragnar Oratmangun. Dan pada laga debutnya kemarin, Wak Haji langsung tancap gas dengan menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol perdana ke gawang timnas Vietnam. Sementara itu, meski telah mendapatkan Ragnar untuk mengisi lini depan Indonesia, PSSI belum merasa puas. Mereka kini sudah mengincar salah satu pemain muda berbakat, oleh Romani, untuk hapuskan PR mencetak gol timnas Indonesia selama ini. Salah satu pemain grade A yang kini membela FC Utrecht, oleh Romani, kini sedang dalam pantauan PSSI untuk menjadikannya sebagai warga negara Indonesia. Bahkan pemain FC Utrecht itu mengaku punya komunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir soal rencana naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Oleh Romani diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Pemain 23 tahun itu pernah membela timnas Belanda U19 dengan catatan 1 gol dari 3 laga. Kami sempat ngobrol dengan Presiden PSSI. Saya punya kontak, sebuah kehormatan, nenek dan ibu saya lahir di sana, ucap oleh Romani di kanal YouTube Football Premier. Sebagai striker yang masih sangat muda, jelas Romani adalah salah satu aset yang paling berharga. Apalagi musim ini oleh Romani mampu mencetak 11 gol dari 33 laga yang dia mainkan di Eredivisie. Dan jika timnas Indonesia mendatangkan Romani, maka masalah mencetak gol tak akan menjadi PR lagi bagi Sintayong. Dia juga akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar dan juga Witan atau Rafael Struijk. Coba bayangkan, Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman memiliki kecepatan serta ketenangan dalam menggocek para pemain lawan. Sedangkan Romani adalah striker nomor 9 yang selama ini dicari oleh Sintayong. Sintayong memulai pencarian pemain nomor 9 untuk timnas Indonesia dengan memanggil Dedi Setiawan dan Kusetia Haryudo. Lalu ada nama Ezra Walian yang dipanggil untuk Piala AFF 2020. Mereka gagal memikat Sintayong. Hal yang sama terjadi pada kasus Ilija Spajovic. Sementara Ramadan Sananta dan Dimas Derajat belum cukup konsisten ketika membela timnas Indonesia. Belakangan Sintayong cenderung memakai servis Rafael Struijk dan Hoki Caraka di lini depan. Namun ketajaman mereka membobol gawang lawan masih belum optimal. Kehadiran oleh Romani jika memang bersedia dinaturalisasi bakal membuat Indonesia makin kuat. Oleh Romani bisa melengkapi trisula lini depan skuad Garuda bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Namun sembari menanti oleh Romani membuat keputusan, Sintayong tetap bisa mengandalkan nama-nama yang sudah ada. Secara kualitas Indonesia punya stok penyerang yang cukup. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka masih bisa diandalkan. Mereka masih sangat muda dan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya.
Prestasi gemilang diraih Timnas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 4 April 2024. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh situs resmi dari FIFA itu, skuad Garuda berhasil melesat naik 8 peringkat. Itu adalah kenaikan tim terbanyak di edisi kali ini. Kenaikan fantastis ini sendiri tak lepas dari 2 kemenangan krusial atas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 di GBK dan 3-0 di Hanoi mengantarkan Indonesia meraup 30,04 poin, di mana itu membuat Timnas Indonesia menempati posisi ke-134 ranking FIFA dengan total 1.102,7 poin. Prestasi ini merupakan pencapaian tertinggi Indonesia sejak 13 tahun terakhir, di mana terakhir kali tim Merah Putih menempati peringkat 140 besar dunia pada Oktober 2011. Kenaikan ini juga membawa Indonesia ke posisi ketiga di Asia Tenggara, di bawah Thailand dan Vietnam. Meski begitu, keberhasilan Timnas menyodok ke peringkat 134 dunia ini harusnya belum membuat Timnas puas jika mengingat PSSI di era Erick Thohir memiliki target tinggi untuk membawa Timnas Indonesia ke posisi 100 besar dunia. Target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan Timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track. Erick Thohir, sumber dari sport.sindonews.com. Indonesia sendiri berpeluang untuk kembali menaikkan ranking kita di bulan Juni mendatang saat Timnas akan bertanding dalam 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia, mulai dari menghadapi Irak dan juga Filipina, di mana dalam 2 laga tersebut Timnas akan bermain di kandang mereka sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Jelas saat ini Timnas Indonesia memang sedang dalam track yang tepat untuk terus meningkatkan level skuad Timnas guna bersaing di kancah global. Mendatangkan pemain keturunan adalah strategi terbaik saat ini dan sepertinya itu masih akan terus dilakukan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pemain yang memiliki ikatan emosional dan budaya dengan Indonesia, sambil juga memperkuat daya saing Timnas. Namun tidak hanya fokus pada mendatangkan pemain keturunan, PSSI juga harus terus meningkatkan output dari kompetisi dalam negeri, terutama Liga 1. Kompetisi domestik yang berkualitas akan menjadi sumber pemain-pemain berkualitas untuk Timnas. Dengan meningkatkan level kompetisi dalam negeri, diharapkan akan muncul lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing di tingkat internasional. Artinya sambil mendatangkan pemain berdarah Indonesia yang memiliki hak untuk bermain bagi Indonesia, harapannya para pemain yang bermain di kompetisi Liga 1 juga bisa meningkatkan level mereka. Dengan meningkatkan kualitas permainan di level domestik, peluang bagi para pemain lokal untuk masuk ke dalam skuad Timnas akan semakin terbuka lebar. Dan jadi itulah bagaimana Ole Romani ciptakan trio lini serang yang mematikan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.